Saya Kezia. Oke. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kezia. Dimulai dari apa itu persediaan. Saya akan menjelaskan apa itu persediaan. Persediaan itu menurut Jacobs dan Case adalah stok barang maupun sumber daya yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi maupun operasional. Biasanya pada saat tertentu, persediaan maupun merupakan aset terbesar dalam laporan posisi keuangan yang sulit diuangkan maupun dicairkan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan bisa mungkin menjaga tingkat persediaan tetap rendah. Oke, lanjut ke jenis barang yang termasuk persediaan. Barang yang termasuk dalam persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka menjual atau mengembangkan produk. Barang-barang tersebut dapat berupa bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Barang baku merupakan salah satu jenis persediaan yang pertama. Bahan baku adalah bahan wajib yang harus ada, karena tanpa ada bahan baku maka barang itu tidak akan dapat selesai dibuat. Lalu yang kedua ada barang dalam proses. Ketika bahan baku diproses, maka statusnya akan meningkat menjadi barang yang dalam proses. Artinya barang ini belum selesai dalam proses quality control ataupun pengemasan. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah produk akhir yang siap untuk dijual di pasar. Jenis ini sudah melewati semua tahap produksi dan quality control. Lalu selanjutnya ada biaya yang termasuk dalam persediaan. Menurut Stitch, berikut biaya yang harus dimasukkan dalam persediaan. Yang pertama adalah biaya produk. Biaya produk adalah biaya yang berhubungan langsung dengan transfer barang ke lokasi bisnis. Beban yang ada di dalam biaya produk itu mencakup ongkos pengangkutan barang yang dibeli, biaya pembelian langsung lainnya, dan biaya tenaga kerja serta produksi lainnya yang dikeluarkan ketika membuat produk atau barang tersebut. Yang kedua adalah biaya periode. Biaya ini tidak dianggap berhubungan langsung dengan akuisisi atau produk barang dan karenanya tidak dianggap sebagai bagian dari persediaan. Yang ketiga adalah biaya manufaktur. Biaya ini menggunakan 3 akun persediaan, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dan barang dalam proses dan barang jadi ini meliputi bahan tenaga kerja langsung, dan biaya overhead manufaktur. Yang keempat adalah diskon sebagai pengurangan biaya. Dalam diskon ini ada 2 jenis, yaitu diskon dagang, yaitu perbedaan antara harga katalog dengan harga yang dikenakan pada pembeli. Yang kedua adalah diskon tunai, yaitu diskon yang diberikan dalam pembayaran faktur yang dalam periode yang terbatas. Misalnya, paket ini diberikan waktu dalam 2 minggu harus dibayar tunai, maka pembeli tersebut akan mendapatkan suatu diskon. Yang kelima adalah retur dan potongan pembelian. Jika barang yang pembeli terima rusak, maka pembeli tersebut akan mereturnya atau mengembalikannya kepada pemasok. Dan untuk potongan pembelian itu bisa digunakan ketika sang pembeli meretur dan dia membeli barang baru, maka barang yang dibeli baru itu dapat dipotong dengan harga retur tersebut. Terima kasih, maka selanjutnya dibuat. Selamat malam semuanya. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang average, FIFO, sama LIFO. Nah, jadi yang pertama itu ada average atau metode rata-rata. Yang dimana nih itu kan gampang banget. Kalian tinggal bagi total persediaan dengan total quantity yang ada. Nanti saya jelaskan contohnya. Terus tadi kan ada average, FIFO, sama LIFO. Jadi FIFO itu kepanjangannya first in, first out. First in, first out maksudnya kalau misalnya ada barang masuk, barang yang pertama kali masuk ke gudang itu harus dijual pertama kali atau keluar dari gudang pertama kali untuk dijual. Kemudian ada LIFO atau last in, first out. Kebalikan dari FIFO berarti itu artinya barang yang terakhir
masuk ke gudang itu harus atau biasanya dijual pertama atau dikeluarkan dari gudang pertama kali. Nah jadi tadi first in first out itu biasanya digunakan oleh perusahaan yang menjual produk-produk yang gampang rusak barangnya, kayak misalnya makanan itu kan bisa expired, ya kan. Terus kalau LIFO itu kenapa bisa mereka pakai metode last in first out? Karena misalnya jualan baju nih, kalau baju kan biasanya ada on trendnya. Kalau biasanya mereka itu pajang baju yang ada yang lagi tren atau keluaran terbaru mereka itu dipajang, bukan yang lama-lama. Karena kalau misalnya mereka pajang yang lama, stok lama mereka itu bakalan ketinggalan zaman istilahnya. Terus kalau average itu kayak perusahaan yang menjual barang yang nggak ada masa waktu habisnya gitu. Misalnya kayak mereka jual alat bangunan, alat tulis, itu kan nggak ada masa berlaku habisnya kapan gitu. Nah, terus untuk contohnya, langsung bagian aja. Bagaimana? Kasih tahu metode apa itu? itu sabar. Caranya gimana? Gimana tuh Kak caranya? Nah, caranya yang pertama itu saya bahas yang metode average dulu. Tadi kalau metode average kan caranya cuma bagi total persediaan dengan total persediaan yang dimiliki. Jadi cara hitungnya gampang, cuma 5.700 bagi 1.000 berarti 5,7. Ini adalah harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya. Nah, harga pokok penjualan ini bakalan dipakai nanti kalau bisa di laporan keuangan, kalian bakal lihat kayak penjualan neto, penjualan bersih, terus ada harga pokok penjualan yang entar harga pokok penjualan tuh beda sama modal ya. Jadi entar tuh bakalan dimasukin kayak penjualan bersihnya berapa, harga pokok penjualannya berapa, nanti baru entar ketemu laba kotornya. Itu biasanya kalian bakalan ketemu di laporan keuangan. Ya. Jadi misalnya Laporan keuangannya yang mana? Laba rugi kan? ya laporan keuangan di bagian laba rugi. Nah itu yang average. Terus kalau misalnya untuk yang FIFO tadi kan sistemnya first in first out. Misalnya Angel, dia kaya nih, dia lagi banyak uang. Terus dia mau beli handphone 1.000 unit gitu langsung. Jadi perusahaan tempat Angel beli handphone itu, dia bakalan catat harga pokok penjualan yang ada di laporan laba rugi mereka itu ambil dari modal yang pertama itu 500 unit nih. 500 kali $5 mereka dapat harga pokok penjualan untuk satu unitnya itu $5. Total 500 unitnya berarti kan $2.500. Nah itu yang bakalan dimasukin ke harga pokok penjualannya. Beda kalau misalnya dengan LIFO. Kalau LIFO nih, misalnya tadi Angel kan udah beli handphone, terus dia nggak punya uang lagi, dia mau beli Indomie gitu. Dia beli Indomie sekaligus 1.000 unit juga. Nah mereka tempat atau toko tempat Angel beli Indomie tadi, mereka bakalan ambil dari 2 ke bawah. Karena ini kan last, barang terakhir masuknya ini adalah dengan modal 300 unit dengan modal $6, terus 200 unit lainnya pakai $700. Nah berarti kan pakai harga pokok kayak gini. Ini kan adalah 3.200 kan. Nah harga pokok penjualan ini yang bakal mereka masukkan ke laporan keuangan mereka.
Penjelasannya udah cukup jelas ya. Yo. Tambahan untuk metode rata-rata, jangan ditotal dulu baru dibagi. Per unit. Jadi dia setiap di sini langsung hitung. Transaksi kedua langsung hitung lagi, transaksi ketiga hitung lagi. Jadi jangan total dulu baru bagi ya. Lanjut. Jadi kerjain dulu semuanya baru jangan Satu persatu. Jadi setiap kali ada barang masuk kita hitung rata-ratanya. Kalau ada yang dijual, hitung lagi kan berubah lagi kan. Setiap kali dia bergerak, dia berubah. Setiap kali ada barang masuk karena modalnya harga pokok penjualan yang mereka beli berubah, makanya harganya berubah gitu. Ya. Namanya moving average atau rata-rata bergerak. Silakan lanjut. Kita udah bahas FIFO. Selanjutnya kita mau bahas tentang cost or net realization. Nah, konsep ini berkaitan dengan apakah biaya atau nilai persediaan ini harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasinya. Nah, jadi ini maksudnya kayak mau pakai mau hitung biaya persediaannya itu harus pakai cost atau net realization. Kalau yang cost ini dia biaya perolehan, kalau yang ini biaya realisasinya. Misalnya biaya perolehannya itu biaya kita ngebeli barangnya untuk dijual kembali. Kalau biaya realisasinya itu biaya kita ngejual ya. Gitu. Jadi mau hitung nilai persediaannya itu berdasarkan berdasarkan apa? Berdasarkan harga yang kita beli atau harga yang kita jual. Terus dipilih yang mana? Ya, terus kita Ya pilih yang mana? pilih. Saya pilih yang mana? Yang lebih tinggi atau yang lebih rendah? Yang lebih rendah. Kenapa yang lebih rendah? Jangan gitu, saya panik nih. Agak mikir dulu ya. bisa panik. Kita break dulu lah, Bos. Konsep ini berkaitan dengan apakah biaya atau nilai persediaan harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasinya. Metode pengukuran berdasarkan cost itu mengukur nilai persediaan berdasarkan Ya, maksudnya metode pengukuran itu berdasarkan cost itu mengukur nilai persediaan berdasarkan biaya perolehan atau biaya produksi, biaya kita beli. Terus metode pengukuran berdasarkan net realization itu mengukur nilai persediaan berdasarkan harga jual yang diharapkan dikurangi biaya yang diperlukan untuk menjual barang tersebut. Oke. Kita contoh perhitungan dengan kedua metode. Misalnya nih, sebuah perusahaan saya lah, Amin, memiliki persediaan sebanyak 100 unit dengan biaya perolehan sebesar $10 per unit. Maka nilai persediaan tersebut akan diukur sebesar $10 per unit. Oke. Terus sampai mana tadi kebahan saya? Oh, oke. Jadi triknya itu slide PPT itu kasih nomor halaman. Di contekannya juga tulis nomor halaman PPT-nya. Oh. Nah, jadi kalau skripsi kayak gitu ya. Jadi ada contekannya semua. Oke deh. Rapi dan sistematis. Kalau ada cara malas kenapa tidak kan? Karena kita nggak mungkin hafal semua. Oh, berarti boleh pakai contekan? Boleh. Oh, keren. Kecuali sanggup hafal semua. Nggak bisa, nggak sanggup. Itu kidalnya memang dari lahir atau Iya, dilatih? dari lahir, Pak. Mana tahu dilatih kan? Pintar kan? Bercanda. Jangan hujan. Jangan ketawain aku gitu malu kan? Kalau berdasarkan cost tadi itu kan berdasarkan nilai dia diperoleh, nilai perolehannya. Kalau biaya perolehannya kan sebesar $10, terus dia memiliki persediaan 100 unit. Kalau berdasarkan cost
Ya berarti 100 unitnya dikali $10 biaya perolehan kan di sini. Gitu. Karena balik lagi cost itu menghitung nilai persediaan itu berdasarkan nilai perolehannya. Berarti kalau biaya perolehannya misalnya $10, terus namanya persediaannya 100 unit kali, ya kalau misalnya ini 200 terus ini 20, ya berarti 4.000. Iya. Bener kan? Betul. Nah, masih agak gimana gitu kalau soal hitungan nih? Belum catat. Mau catat? Iyalah. Bohong. Udah marah aja pakai film. Contoh yang mereka ambil tuh persis dari materi saya. Jadi Iya. kan udah dicatat berarti. Catat banget. Berarti belum nyimak materi saya dong. Apa? Kalau realization kan berdasarkan nilai realisasinya. Kalau cost itu perolehan, kalau realization itu realisasi. Jadi kayak nama Inggris realisasi. Terus yang 100 ini itu kan unit. Ini yang unit ini berapa unitnya udah pasti kepake sih. Nah, terus karena dia berdasarkan nilai realisasinya, harga jual, maka yang ini biaya perolehannya dia nggak pakai. Karena yang dipakai biaya jualnya, biaya realisasinya, gitu. Terus ya udah ini dikali 12, terus ini dikali $1 biaya penjualannya. Oh, maksudnya biaya penjualan nih kayak biaya yang diperlukan untuk menjual si 100 unit ini. Kayak yang kemarin kita ngerjain ulangan, apa tuh biaya tetapnya, misalnya biaya mau sewa tenda 75.000. Nah, ini dipakai biaya yang digunakan untuk menjual si 100 unit. Begitu. Terus ya udah. Enggak sih, belum selesai sih. Nah, oke. Ini dikali sep. Hasilnya di sini nongol 1.200 di 100, kan nggak perlu dijajarin caranya ngali kan. Ya udah 1.200 dikurang 100 jadi sama dengan 1.100. Tunggu dulu. Belum selesai. Oh, masih ada. Masih. Enggak, maksudnya cost or net realization-nya udah. Itu ada lagi. Sebenarnya belum itu. Masih ada ya? Apa tuh, Pak? Tadi kan dapatnya 1.200. Ya. Yang perhitungan sebelumnya dapatnya 1.000 kan? Ya 1.000. 100 kali 10 kan? Ya. Jadi kan sudah ada dua pilihan nih. Pilih yang 1.000 atau pilih yang 1.200? Pilih yang mana? Pilih yang mana, Pak? Kan tadi berdasarkan biaya dapatnya 1.000. Iya. Berdasarkan net realization dapatnya 1.200. Yang mana kita pilih sebagai nilai persediaan? 1.200 masih. Boleh jawab, Pak? Boleh? Berdasarkan kos, Pak. Kenapa yang berdasarkan cost? Iya. Karena kan itu persediaan, Pak. Kalau nanti dia dijatuhnya di penjualan, ini kalau dia nilai penjualan itu kan penjualan, Pak. Beda loh. Kalau di laporan keuangan persediaan itu berdasarkan kos. Maksudnya kita dari manufaktur itu kan. Biaya itu bahan mentah, penggalan
gaji dan lain-lain itu jatuhnya ke harga satuan produk kan gitu. Iya. Kali baru dimasukkan ke akunnya persediaan. Kalau menurut saya begitu Pak. Sekitar 80% tepat. Jadi kalau dalam kasus metode lower cost or net realization, namanya aja udah lower kan? Berarti kita akan selalu pilih yang lebih rendah. Kenapa? Karena ada konsep konservatisme akuntansi. Kita cenderung mencatat nilai aset yang lebih rendah. Itu prinsip kehati-hatian. Kalau mengenai bahan baku, produksi dan lainnya seperti yang tadi Kevin ya, Iya Pak. yang tadi Kevin bilang, ya itu benar juga. Tapi biasanya metode yang ini dipakai kalau produknya itu sifatnya komoditas seperti beras, emas, gandum, tembaga, nikel. Paham yang komoditas seperti itu? Paham. Itu harganya gonjang-ganjing kan, fluktuatif ya. Iya. Makanya cocoknya pakai metode ini. Tapi kalau untuk produksi yang harian itu pakai FIFO atau average saja. Kalau LIFO nggak dipakai lagi karena kurang akurat pengukurannya. Lanjut? Tadi boleh jawab nggak? Boleh. Hah? Nggak apa-apa. Kan jawab kita mencoba aja nggak apa-apa Pak. Iya, boleh. Kalau salah nggak apa-apa kan dikoreksi ya Pak. Tadi udah benar memilih pakai harga yang lebih rendah. Karena kalau misalnya tadi apa? Nggak sih, aku tahu. Kalau misalnya barang harga perolehannya 1.000, biaya persediaan. Oh, biaya persediaan. Ya, sorry. Biaya persediaannya 1.000, terus harga jualnya itu 2.000. Jual. Nih B. Maksudnya tuh yang kalau misalnya biaya persediaan kita 1.000, kita bisa, terus harga jual di 2.000, kita bisa jual lebih mahal. Maksudnya kalau 1.200 kita jual 2.000, kita maksudnya untungnya cuma dapat 800 gitu. Ya, nggak apa-apa. Udah oke. Oke aja lah. Nah ini benar karena kalau kita mencatat nilai persediaan lebih rendah sekarang, suatu saat harganya naik bulan depan, misalnya bulan depan harga naik, berarti otomatis laba kotor kita jadi lebih besar kan? Itu juga salah satu siasat dalam melakukan pencatatan keuangan di akuntansi ya. Silakan lanjut. Oke. Ini mau ngapain? Habis ada cost or net realization, ada cost or market. Konsep ini berkaitan dengan apakah nilai persediaan harus diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai pasar saat ini. Cost itu kan biaya perolehan, berarti mau di cost or net realization atau cost or market ya cost itu tetap sama biaya perolehan. Terus kalau market itu ya nilai pasar saat ini. Metode pengukuran cost berarti nilai persediaan itu diukur berdasarkan biaya perolehan atau biaya produksi masih sama. Metode pengukuran market di sisi lain berarti bahwa nilai persediaan diukur berdasarkan nilai pasar saat ini. Nah, namun metode pengukuran market juga ada variasi, yaitu LCM, Lower of Cost or Market. Metode LCM ini mengharuskan perusahaan itu membandingkan nilai persediaan yang diukur berdasarkan cost dan berdasarkan market dan memilih nilai yang lebih rendah dari keduanya sebagai nilai persediaan. Oke, ini ngapain? Ada hitungan juga. Ya kalau di Bapak ada. Nggak usah dijelasin karena sama aja dengan konsepnya dengan lower cost or net realization kan. Jadi di skip aja karena sama tuh konsepnya. Oke. Maksudnya kita tetap mengambil Terendah. nilai yang rendah. Oke. Kan contoh tuh kan hanya ngarang aja, ngubah kalimat aja. Iya sih. Cara kerjakannya sama. Oke. Oke, selesai. Belum tutup kan karena masih ada yang mau ditambah. Slide-nya balik ke Barbie tadi dong. Boleh. Boleh. Oke. Yes. Agak susah payah soalnya mau milih Barbie yang mana tadi.
Ya, Ya. Langsung kasih sinyal. ya mungkin langsung KBRI parah kali. Oke, silakan kelompok lain berikan pertanyaan. Kalau dari saya udah nanya tanya. Atau mau ditanya lagi? Enggak. Jangan Ya, panik. silakan. Yang gampang ya, jangan yang susah-susah. Berikutnya Stanley habis itu ya. Coba. Ya. Saya dari Srek kelompok 4 ingin bertanya. Siapa namanya? Melisa. Di kelompok 3. Sebentar ya. Tulis di WA juga boleh. Oh, Di WA aja. tapi Biar gampang mereka nyataknya kan. apa sih mau bikin rekapan aja? Nggak usah. Oh, apa? Nggak apa-apa, nggak usah direkap. Saya udah rekap. Oh, Nanti rekap itu akan saya share sebagai kisi-kisi. takut. Tapi makanya jangan susah ya. Ini ya, udah saya rekap. Setiap kelas punya pertanyaan. Semuanya. Ini nanti saya share. Rajin sekali Bapak. Ya, mau jadi dosen terbaik kan? Kelas-kelas JD. Oke? Tapi dia nggak mau, dia Di WA aja, Pak. Ya, di WA aja. Stanley juga di WA aja. WA aja, Pak. Se- Yes. Haha. sebut nama dan kelompok mana, dari kelompok mana sama pertanyaannya. Kalau perlu misalnya harus Angel yang jawab boleh. Tulis harus Angel yang jawab di WA itu ya. Jangan gitu ya. Angel semua ya. Kelompok 7. Iya. Jadi pemilihan ini warnanya berdasarkan apa? Yang bisa di PNG kan. Oh, Yang nggak bisa di PNG kan skip. PNG biar nggak nampak backgroundnya kan? Ya, tapi masih nampak. Aduh, pusing. Dah. Yang mana? Yang mana? Oke, dari Erika kelompok 5. Mana Erika? Erika sini cuma satu orang kan? Iya Pak. Metode perhitungan persediaan. Yang menguntungkan perusahaan tapi tidak merugikan negara. Oke, dari Kelvin. Jadi nanti ini jawabannya dari WA juga, Pak? Ya WA juga. Gak apa-apa deh, biar menghemat waktu juga. Apa? Nggak pandai. Dari Kelvin, mengapa persediaan itu sangat penting bagi perusahaan? Iya. Oke, cukup 3 dulu ya. Mau apa boleh, Pak? Satu lagi lah. Ayo, Agus bertanya. Ini bagus. Jangan susah-susah ya, Agus. Pertanyaan Erika mau siapa yang jawab? Bebas, nggak mau ditentukan aja. Bisa. Dewi, ini kok ngaku? Ngaku nampaknya bunga. Iya sih. Iya. Makasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Kamu lebih Lebih pintar. ini di mimpi.
Pertanyaan Melisa, 3 metode itu mana yang paling sering digunakan dan mengapa? Dari Agus, tentang LIFO, mengapa negara Amerika membatasi tidak mengizinkan metode LIFO? Oke. Nampak ada baca. Sebenarnya bukan cuma Amerika yang tidak izinkan LIFO ya. Indonesia juga nggak izinkan. Ada hitungan ya? Oke. Boleh. Yang betul. Mau dicari dulu jawabannya ya. Mau cari jawaban dulu kan? Kalau gitu kelompok 2 boleh presentasi dulu. Ya, jadi kalian nanti lewat WA jawabannya. Atau mau dinarasikan nanti juga boleh. Yang penting kelompok 2 maju dulu lah. Oh, oke. Ya, hidup lalu. Ya, merah-merah. Tapi mau minta bawakan. Laptopnya nggak sekalian pin ya? Gak bisa. Kalau ada mau. Ada dari Asus warna pink itu. Ada yang MSI juga kan, Pak? Ih, My Melody lucu banget. Pak, ini ada Pak. Hah? Kelompok saya 2 izin, Pak. Nggak apa-apa. Paling sia-sia berapa? Apa? Kelompok saya 2 izin kita. Yang dia. Oh, yang kemarin itu ya, kecelakaan itu ya? Iya. Satu keluar kota, satu lagi izin ya. Sesi sama siapa? Sesi sama PSI. Gimana ya? Soalnya udah tertunda berapa kali nih. Tahu, Pak. Saya udah siap nampil tadi. Kalau enggak mau. Izin. Saya enggak lama ya. Sendiri, Pak. Banyak pecah. Sendiri kasihan pula kamu. Bahannya ada? Hah? Bahannya ada? Ada. Laptop ada? Ada. Ah, udah, maju aja nggak apa-apa. Itu aja. Yang saya pahami aja, Pak. Iya. Karena nggak bisa tunda lagi soalnya. Bukannya salah ya, Mas? Ya, ini justru sebaliknya. Itulah kekuatan warna pink. Hah? Besok tapi kalau ini camping. Saya mau input nilai langsung di sini ketika presentasi kan.
Jadi udah apa solo carrier? Solo carrier. Hah? Ujian kita minggu depan online. Bahannya dari yang nanti saya rekap itu. Yang apa Pak? Hah? Yang tentang apa? Tentang 8 pertemuan yang sudah kita pelajari. Ada kisi-kisinya. Ini dia kisi-kisinya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan kalian juga ini yang saya rekap. Wah, jadi semua itu dikeluar? Enggak lah. Iya, nanti saya share ke grup. Oh, berarti gak ada hitung-hitung apa ya? Konsep ini aja Pak? Hitungan itu kan tidak terlalu berat ya, karena dia lebih ke konsep dan metode ya. Konsep metode. Jadi kayak gak ada suruh buat jurnal apa gitu ya? Enggak deh. Ini kebetulan yang punya BM5 sama BS3. Nanti yang BM6 habis ini saya rekap, saya kirim. Kelas saya kan yang intermediate ini sampai hari Sabtu. Jadi nanti hari Sabtu saya kirim lagi ke kalian tapi yang sudah lengkap semuanya. Semua kelas saya. Jadi bisa kalian. Iya. Jadi pelajari dari pertanyaan-pertanyaan ini sama yang biasanya saya jelaskan di kelas. Ada berapa soal? Berapapun soalnya, yang penting jawabannya kan. Waktunya Pak, 2 jam. Waktunya sampai selesai. Ujiannya online close book. Terus Pak, Ya, online kelas dua. online-nya close book ya. Jadi tergantung kejujuran kalian ya. Kalau kalian mau jujur ya silakan close book. Kelas book open house. Rumah siapa mau jadi korbannya? Agus. Jangan Ini maksud saya tadi bilang bikin contekan. Kalian kalau di PPT itu bikin nomor halaman di sini. Di sini bikin ini slide 2. Slide 3 berarti untuk yang ini. Ini slide 4. Inilah yang kita bacakan slide 4-nya. Berarti nanti pas presentasi skripsi Ya boleh. Boleh bikin contekan. Terus ini yang ditebalin ini khusus yang untuk dibaca aja, yang lain tidak perlu dijelaskan. Jadi sambil presentasi PPT kita sambil pegang bahan dan kita baca. Tapi ya kalau bisa jangan baca semua. Jadi triknya gitu, kasih nomor halaman, terus tandai di sini. Slide keberapa? Oke, udah dapat triknya sekarang skripsi. Udah dapat trik. Cara malas.
Dulu aku terakhir sampai dengan 12 Yang duplikat pilihnya. Tukar. Biasanya mau sih. Berarti kabelnya longgar. Longgar kabel. Ada nggak lubang satu lagi di sini? Laptop yang model baru semua kayak gini lah. Lubangnya yang itu nggak ada lagi. Yang kabel biru itu. Sebenarnya kabel biru itu lebih bagus. Ini andalannya kenapa? Karena bisa connect suara ke sini. Jadi speaker yang ini. Kalau enggak, yang kabel biru enak lagi. Oke, perhatian. Selamat teman-teman. Ini saya dari kelompok 2 dan anggota saya dari kelompok 3. Saya akan presentasikan hasil diskusi. Yang berjudul hijau, penilaian aktiva tetap untuk tanah, bangunan, peralatan, penyusunan dan pengganti. Next. Pengertian aktiva tetap. Itu ada. Saya bacakan aja. Adalah aktiva wujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang berumur lebih dari 2 tahun yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dipakai dalam perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Tidak klasifikasi aktiva tetap. Yang pertama itu aktiva tetap berwujud yang tidak dapat diusulkan, yaitu tanah. Nah, itu nomor 2, aktiva tetap berwujud yang dapat diusulkan seperti gedung, peralatan dan mesin. Nah, next one. Tidak ada pengertian penyusutan atau depresiasi.
Pertama itu akuntansi untuk penyusutan. Kasih penyusutan pengertiannya itu dapat mengalokasikan beban tersebut dengan menempatkan nilai aktivitas selama periode tertentu, sehingga istilah penyusutan merupakan sebuah nilai manfaat yang diperoleh selama sisa pemakaian aktivitas. Metode penyusutan, metodenya metodenya ada terbagi ada empat. Yang pertama itu metode garis lurus, dan kedua metode unit produksi, yang ketiga metode saldo menurun, dan keempat metode jumlah angka tahun. Dari keempat metode tersebut, yang paling sering digunakan dalam perusahaan adalah metode garis lurus. Kenapa demikian? Karena paling sering digunakan oleh para pelaku bisnis. Metode ini digunakan untuk mempertimbangkan penyusutan dari waktu serta fungsinya. Kekurangan metode tidak ada, karena masuk saja dan tidak real. Kekurangan nggak ada ya, makanya sering digunakan. Rumus metode garis lurus, rumusnya nggak ada. Nggak ada. Rumus metode garis lurus, beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu atau umur ekonomis. Revisi aktivitas tetap kenapa? Oke. Presentasi. Baru Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Kalau tidak ada kesalahan, mohon maaf ya. Apa yang bertanya? Enggak, dua orang lagi mana? Enggak datang, enggak tahu apanya. Yang satu katanya keluar kota, yang satu izin. Kalau nggak ada, nggak ada yang berapa? 2 minggu yang lalu kan mereka Izin juga. karena apa? Ban motornya ya. Ban motornya nggak bisa. Terus hari ini rupanya berkendala juga jadi nggak bisa hadir. Kalau ditunda terus kan susah juga kan. Nggak apa-apa, mending dimajuin aja. Nggak apa-apa, setidaknya dia udah berusaha loh. Cuman materi rewardnya saya belum dapat ya. Baru PPT yang dikirim. Oh, kirim dong. Kalau yang kirim masa aku yang kirim? Ada mana di bawah? Emang aku kelompok. Nih, nanti itu tangan terus kan? Ya, ada yang bertanya? Silakan bertanya. Terserah. Dikit-dikit aja. 2 pertanyaan aja lah. Ya. 2 aja. Yang agak jarang bertanya silakanlah bertanya biar ada nilainya. Ya, teman-teman. Hah? Enak aja nih, bayar berapa nih?
nih bikin pertanyaan, saya jelasin dikit tentang penyusutan. Kalau penyusutan yang paling sering dipakai itu adalah metode garis lurus. Alasannya adalah karena dia metodenya paling sederhana. Kita cukup mengetahui berapa ya harga perolehan aktiva yang kita miliki, nilai sisa. Kalau nggak ada nilai sisa kita bikin 0. Terus umur ekonomisnya berapa? Kita mensusunkan selama berapa tahun. Secara sederhana seperti ini metodenya. Terus ada metode lain juga, misalnya metode unit produksi. Suatu mesin ada kapasitasnya ya. Nggak mungkin mesin itu bisa produksi selamanya. Katakan dia hanya sanggup untuk memproduksi sebanyak 100.000 ton. Berarti di sini ganti jadi unit produksi. Kalau tadi dikatakan di sini umur ekonomis 5 tahun, berarti bagi 5. Kalau ini unit produksi hanya bisa produksi 100.000 ton, berarti kita bagi 100.000 ton. Kalau yang metode yang umur ekonomis ini jadinya rupiah per tahun kan. Kalau yang ini berarti rupiah per ton. Jadi dari kapasitas 100.000 ton, rupanya di tahun ini terpakai 1.000 ton. Misalnya 500 juta harga mesinnya ya. Anggap nggak ada nilai residu. Kalau mau ada silakan, nggak masalah. Dibagi 100.000 ton. Ini RP. Berarti berapa tuh jadinya? 5.000 per ton. Jadi ketika tahun ini kan biasa kita tutup buku setiap tahun sekali ya, per Desember ya. Sampai dengan Desember rupanya sudah dipakai untuk produksi sebanyak 1.000 ton. Berarti biaya penyusutannya adalah 5.000 kali 1.000. Jadinya 5 juta. Inilah biaya penyusutan kalau kita pakai metode unit produksi. Kalau yang garis lurus saya rasa paham ya. Ya. Bisa dipahami untuk ini? Ada yang masih bingung? Pak, Ya. jadi mau cari nilai sisanya itu dari mana tahu? Nilai sisa. Kalau tidak diketahui kita bikin 0. Kalau diketahui kita langsung tulis angkanya. Kita bisa tahu angkanya dari mana? Ya kalau memang dari soal ya memang langsung kita tulis dari soal ya. Tapi kalau misalnya di kehidupan nyata dalam kegiatan operasional perusahaan atau pabrik, biasanya bisa diestimasi. Kita perhitungkan dengan estimasi kita sendiri. Kita mau di akhir tahun kelima aset mesin 500 juta ini masih ada nilai sisanya 20 juta rupiah. Berarti nanti di sini ganti angkanya menjadi 20 juta. Artinya ketika sudah habis produksi 100.000 ton, nilai aktiva itu di nilai aktiva di kapasitas penuh ini sisa 20 juta. Atau misalnya di akhir tahun kelima nilai aktivanya sisa 20 juta. Tujuan kenapa masih ditetapkan ada nilai sisa itu kembali ke kepentingan masing-masing perusahaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Semua tergantung kebijakan, tapi yang ingat kalau kita sudah tetapkan metodenya pakai unit produksi, seterusnya harus pakai metode unit produksi. Tidak boleh ganti-ganti metode. Karena itu prinsip akuntansi yang namanya konsistensi. Pemilihan metodenya harus sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti itu pilih tabel, ada tabelnya. Oh, tabel perhitungan penyusutan. Boleh aja. Gak masalah kok kalau mau dipakai. Pernah lihat tabelnya? Atau mau saya tulis juga? Tahun pertama harganya berarti 500 ya? Bukan tahun pertama nih jadinya. Tahun ke-0 ya? Karena kita pertama kali perolehannya 500 juta. Agak kita pakai metode ini biar lebih gampang hitungnya.
Berarti per tahun 500 juta bagi 5. Berarti sini 100. Sama 100 juta ya. Akumulasinya adalah 100. Ini tambah ini 500. Ini tambah ini 300. Terusnya sampai ke bawah kita jumlahkan. Di sini 400, 300. Habis ya. Ini tabel penyusutan kalau kita pakai metode garis lurus. Tapi metode tabel penyusutan kayaknya udah jarang dipakai lah kalau udah pakai program ya. Program akuntansi kita hanya cukup input harga perolehan, nilai sisa, umur ekonomis, sama pilih metode. Program sudah otomatis hitungkan. Jadi nggak ada pakai tabel-tabel gini lagi. Oke, itu sudah ada yang dijawab pertanyaannya. Metode pertanyaan Agus, metode LIFO. Coba Angel kasih ringkasan kenapa LIFO tidak dipakai lagi. Boleh lihat nggak? Boleh lihat apa ya? Boleh. Boleh. Ringkasannya itu metode LIFO dia dapat digunakan untuk memanipulasi pajak. Kalau misalnya laba yang dihasilkan dalam suatu perusahaan itu kecil, maka pajak yang ditanggung perusahaan itu juga kecil. Jadi hal ini bisa menyebabkan itu berkurangnya pendapatan negara. Terus seiring berjalannya waktu, harga pembelian persediaan itu akan mengalami peningkatan yang disebabkan inflasi atau kenaikan harga secara umum yang terus-menerus. Jadi LIFO itu memang kaitannya pada harga ya, tadi sudah dijelaskan. Ini saya kasih contoh sederhana. Kenapa metode LIFO tidak bisa dipakai lagi? Karena itu punya banyak kelemahan. Pak, itu yang bunyinya apa Pak? Ini apa Pak? Ini. Ini apa Pak? Nilai persediaan. Oh, persediaan. Ini persediaan masuk, ini persediaan keluar, ini sisa persediaan. Ketika harga barang 100 jumlahnya 10, berarti persediaan kita masih sama ya, nggak berubah. Kemudian kita masukin lagi barang, rupanya harganya 120, kita masukin 30 unit. Persediaannya menjadi ini dikali kan, ini dikali kan, baru ditambah kan. Kita nggak usah soal angkanya berapa. Sekarang kita lihat barangnya keluar, dijual berarti ya. Kalau pakai LIFO, last in first out, terakhir masuk duluan keluar. Berarti kita pakai harga yang mana? Harga 120 atau harga 100? 120. 120 yang kita pakai. Berarti sisa persediaannya gini kan? Ininya berkurang kan dari sini? Ya. Menjadi angka yang ini. Ya. Bisa dipahami? Karena dia pakai yang terakhir. Logikanya, kalau ini kita lanjutin terus, barang masuk barang keluar, barang masuk barang keluar,
lama-kelamaan harga ini akan nyangkut terus. Harga paling atas, harga yang pertama kali kita beli. Paham maksud logikanya? Karena akibatnya ini terus yang menyangkut. Apakah mencerminkan harga yang sebenarnya dari suatu persediaan kita? Ingat, harga produk atau harga bahan baku baik di Indonesia, di Amerika ataupun di dunia cenderung naik atau cenderung turun? Naik. Kalau kasus kayak gini berarti harganya murah terus bang persediaan kita. Memang sih kita harus pilih metode yang lebih rendah, tapi kalau tidak relevan untuk apa? Tidak akurat dong laporan keuangan kita. Kalau kita tetap mempertahankan harga yang seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Makanya LIFO tidak diizinkan lagi untuk digunakan. Kalau FIFO kan berarti harga ini dulu yang kita pakai kan? Otomatis dia akan update terus mendekati harga yang terakhir. Kalau average boleh juga karena average kan dirata-ratain ya. Oke, jadi yang pertanyaan LIFO udah terjawab. Berikutnya Misal menjawab pertanyaan Erika. Metode yang menguntungkan perusahaan namun tidak merugikan negara. Coba jelaskan Misal secara ringkas jawabannya. Sebenarnya jawabannya kurang lebih sama kayak Angel ya. Berarti kan LIFO tidak mencerminkan recent cost of inventory-nya kan. Tadi seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Dan itu kan mengurangi kualitas laporan keuangan yang bakal berdampak sama pelaporan pajaknya. Jadi itu pasti merugikan negara. Itu kan dari LIFO. Kenapa lebih menguntungkan LIFO? Karena terutama pada perusahaan food and beverage itu kan mereka ada masa waktunya ya, kayak expirednya segala macam. Mungkin itu bakal lebih menguntungkan kalau mereka jual produk yang pertama kali mereka beli, mereka keluarkan duluan, ketimbang yang mereka beli langsung mereka jual. Oke, jawabannya benar. Tapi ada yang mau saya tegaskan satu hal. FIFO level average itu bukan masalah barangnya ya, tapi itu adalah masalah harganya yang kita akui sebagai penilaian persediaan. Kalau di pabrik saya yakin pastilah barang lama duluan barang lama duluan yang dikeluarkan. Tapi metode pencatatan harganya itu yang FIFO, LIFO atau average. Gitu ya. Di akuntansi intermediate ini yang kita tekankan adalah pencatatan nilai persediaannya, bukan barangnya ya. Tapi jawabannya nggak salah juga, jawabannya benar. Saya cuma menegaskan aja. Berikutnya, siapa lagi nih? Pak, jadi kalau misalnya dalam pencatatan laporan keuangan, Ya. tetap FIFO yang lebih baik. Tidak juga. FIFO kalau dalam kasus yang tadi misal jelaskan, oke. Tapi kalau untuk perusahaan yang berkomoditas, emas, nikel, tembaga, beras, itu kan komoditas ya, sifatnya fluktuatif sekali. Pakai metode FIFO nggak cocok. Itu harus pakai metode rata-rata, bukan rata-rata juga. Lower cost or market, lower cost or net realization. Karena dia sifatnya komoditas yang sayangnya fluktuatif. Kalau yang harga yang stabil, cenderung naik atau cenderung turun, itu FIFO sama average masih oke. Jadi tidak semua kondisi perusahaan cocok dengan metode yang tertentu ya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait hal ini? Kalau batu bara gimana Pak? Misalnya nih, kan turun nih, Ya. sekarang naik dalam waktu 3 bulan. Itu catatannya gimana Pak? Lower cost or market, karena dia ngikutin harga pasar. Nah, jadi yang dicatat gimana Pak? Yang tingginya apa yang rendahnya? Rendahnya. Ingat, akuntansi kan prinsip latihan mengakui nilai aktiva yang lebih rendah untuk mengantisipasi penurunan yang lebih tajam. Tapi kalau yang naik kan lebih untung kita kan. Tapi kalau harganya turun drastis kan kita tidak terlalu rugi di periode yang bersangkutan. Berarti laporan keuangannya nggak akurat Pak? Itu tetap akurat karena memang sifat produknya itu yang berfluktuatif.
kita pakai FRS aja Pak. Kenapa tidak pakai reference ya? Oke. Biasa kalau kita pergi ke Yahoo Finance melihat pergerakan harga komoditas itu kan tinggi ya kan? Mungkin kan suatu saat tiba-tiba seperti ini, mungkin bisa terjadi seperti ini. Kalau kalian mengaverage-kan harga di sini dengan harga di sini, ini nilai standar deviasinya akan sangat tinggi sekali. Kalau masih paksa pakai metode average untuk penilaian persediaan kasus yang seperti ini, hasilnya akan bias sekali. Makanya tetap lower cost or market yang digunakan. Kita mau menghindari standar deviasi yang tinggi. Tahu standar deviasi? Bias datanya. Kalau dia terlalu bias, ya sama aja, jadi nggak relevan lagi. Jadi untuk antisipasinya memang metode ini, lower cost or market atau lower cost or net realization value yang tadi sudah dijelaskan. Pertanyaannya bagus. Bolehlah jadi bahan ujian. Atau pertanyaan untuk Kevin aja pas ujian. Gimana Kevin? Jangan Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang ini udah paham? Paham Pak. Oke. Selanjutnya pertanyaan Kezia menjawab pertanyaan Melisa. Average FIFO-LIFO yang paling digunakan adalah FIFO. Stok barang dijual terus mulai pemborosan. Oke. Jawabannya Kezia sudah oke karena tadi juga udah saya sempat jelasin juga tentang FIFO ya. Berikutnya kita selesaikan yang kelompok 1 dulu ya. Angel menjawab pertanyaan Calvin. Persediaan itu sangat penting bagi perusahaan. Jawabannya adalah simpelnya gini, kalau kita mau lamar ke perusahaan besar, kita akan cari tahu perusahaan itu buka bidang apa, atau perusahaan ini ngejual barang apa. Persediaan itu sumber pemasukan perusahaan. Kalau tidak ada persediaan berarti tidak ada yang bisa dijual. Tapi ini subjektif. Perusahaan jasa kan nggak punya persediaan untuk dijual. Mungkin dia kalau persediaan dia pakai, cuman kan persediaan itu dipakai untuk melaksanakan jasa. Kalau itu iya. Ya. Berarti jawabannya tergantung juga di sektor atau bidang usahanya ya. Oke? Bisa jawabannya? Persediaan itu kan sifatnya untuk menunjang kegiatan operasional kita ya. Persediaan itu ada yang boleh dijual, ada yang tidak untuk dijual. Kalau perusahaan jasa, persediaannya biasanya tidak untuk dijual. Tapi kalau dagang dan manufaktur itu memang untuk dijual atau untuk diproduksi. Misalnya persediaan bahan mentah menjadi persediaan barang setengah jadi. Persediaan barang setengah jadi diproduksi lagi untuk menjadi persediaan barang jadi baru itu dijual. Jadi persediaan penting ya, sangat penting untuk menunjang perusahaannya, Calvin. Ya, Pak. Berikutnya udah terjawab semua ya berarti. Udah, Pak. Yang kelompok 1. Sudah, Pak. Oke, berikutnya yang untuk kelompoknya Niko. Ini ada pertanyaan dari Marina, perbedaan metode garis lurus dan metode saldo menurun. Niko sudah menjawab, saldo menurun di awal tahun penyusutan lebih besar. Kalau garis lurus, oh ya benar. Kalau penyusutan sama terus ya, kalau metodenya garis lurus. Tapi kalau metode saldo menurun, ini angkanya akan lebih besar di awal, tapi akan lebih kecil di akhir. Hasilnya tetap sama. Misalnya sama-sama 5 tahun usianya, tetap di 5 tahun akan jadi 0 nilai buku dari aktifannya. Cuman
kita memilih untuk membebankan lebih besar di awal. Itu biasanya untuk mesin. Mesin itu pas awal-awal baru beli, efisiensinya lebih besar kan? Daripada mesin 5 tahun kemudian. Makanya biasanya disusunkan lebih besar di awal. Itu tujuannya. Karena ketika nanti di tahun keempat atau tahun kelima kan udah mulai ngandep biasanya mesin itu ya. Tidak seefisien yang pertama kali. Beban penyusutannya kan jadi lebih kecil di akhir tahun, tapi biaya perawatannya jadi lebih besar. Itulah tujuannya. Kalau di awal tahun kan biaya penyusutannya lebih besar, tapi biaya perawatannya lebih minim, gitu ya. Sudah paham terkait saldo menurun ganda? Kalau hitungan harusnya di semester 2 udah dipelajari ya, pengantar akuntansi 2 itu. Jadi ketahui Pak, untuk apa Pak? Biar supaya apa? Kalau misalnya letak penyusutan nanti awalnya itu lebih gede. Oh, penyusutan di awal lebih besar karena efisiensi dari mesin itu. Ketika dia mampu produksi lebih besar, logikanya lebih banyak nyawa lagi yang terpakai kan. Tapi karena dia masih baru, biaya servisnya masih minim. Di tahun ke-4, tahun ke-5 biaya penyusutannya kecil. Tapi karena sudah tidak seefisien mesin baru, biaya perawatan, biaya servis, pemeliharaannya jadi lebih tinggi. Jadi sebenarnya itu untuk menyeimbangkan aja, menyeimbangkannya antara penyusutan dengan biaya maintenance-nya. Oke, berikutnya pertanyaan Juliana, faktor yang paling berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Jawaban dari Niko adalah harga. Kita lihat aja rumusnya. Untuk bisa mendapatkan biaya penyusutan per tahun, rumusnya harga kurang nilai sisa bagi umur ekonomis. Ya berarti jelas ya, harga sama umur ya yang mempengaruhi besarnya nilai penyusutan. Kalau di sini alasannya karena harga ini menjadi dasar perhitungan, seberapa besar depresiasi harus dilakukan. Oke, jawabannya sudah tepat. Udah, berarti udah semua dijawab nih ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita hari ini atau kisi-kisi ujian? Silakan sambil kalian mikir, saya rekap dulu pertanyaannya ya.
Oke, itu udah saya kirim ya. Niko nanti materinya kirim ke email juga ya. Niko, Iya Pak. ya kirim ke email ya. Oke Pak. Agus Setiawan, Albert Michael, Angel Melia, Briano, Kelvin, Ada Pak. Catherine, Devi, Erika, Franz Sugianto, Iman Hardin, James Yunatan, Yuliana, Kevin, Kezia, Margareta, ada hadir, Marina, Masita, ya bentar. Saya cek di WA dulu ya. Melissa, Michael Chen, Michelle, Monica, Nelson Wijaya, Nico Ens Aritonang, Pebiona, Porlu Prasetyo, Rafael Pahami, Rima Zulfita, Stephen Darwinson, Tehdi Antonio, Ricky Nelson,
Sesi Venesia izin yang nggak masuk tadi ya. Ada yang namanya belum dipanggil? Map merah saya di mana? Pelajari kisi-kisi sama yang biasanya sering saya jelaskan ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang materi atau kisi-kisi ujian? Ujiannya pakai Google Form ya? Ada kendala kalau pakai Google Form? Berarti yang berganda, Pak? Nggak ada masalah mau pindah berganda atau esai. Penting Google Formnya bisa nggak diisi? Kan ada beberapa HP mungkin kendala kalau Google Form. Iya, benar. Bisa aja. Kira tuh bisa nggak? Laptop harusnya bisa. Yang bingung itu iPhone ya. iPhone tuh bisa nggak ya? Lampunya. Tapi nggak apa-apa lah. Kalau misalnya nggak bisa ya nanti manual aja. Soal tetap saya share. Nggak apa-apa. Google Form aja. Nanti kalau nggak bisa Google Form nanti kan saya kirim juga soalnya di grup. Yang penting percaya aja sama saya ya. Oke, Pak. Percaya banget, Pak. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih, selamat malam. Malam, Pak. Makasih, Pak. Oh, sama-sama. Lucu, lu pikir bisa selesai langsung hari?